Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu KRIP di mata kuliah struktur dan sifat material. Kelompok kami sendiri terdiri atas saya sendiri Ahmad Mikdan 1319809 dan teman saya Fahrian Maulana 1311807. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari KRIP itu sendiri. KRIP sendiri merupakan deformasi plastis yang terjadi sebagai akibat dari lingkungan yang bertemperatur tinggi dan tegangan statis yang tetap dalam kurun waktu yang lama. Nah, deformasi plastis sendiri itu apa? Deformasi plastis itu merupakan perubahan bentuk dalam suatu material yang terjadi secara permanen. Nah, komponen-komponen apa aja sih yang biasanya memiliki potensial lebih untuk mengalami KRIP? Jadi di sini saya akan menyebutkan 3 komponen yang potensial untuk mengalami KRIP. Yang pertama itu ada turbin rotor dalam mesin jet. Terus yang kedua, ada turbin generator uap yang mengalami gaya sentrifugal. Terus yang terakhir, ada pipa-pipa yang dialiri gas panas dan bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk menentukan karakteristik KRIP dari suatu material akan diadakan yang namanya KRIP test. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di slide, jadi KRIP test ini nantinya bakal membentuk suatu grafik, di mana grafik tersebut bakal dibagi menjadi 3 bagian, di mana kurvanya akan terus naik dari first stage, second stage atau steady state, dan yang terakhir third stage. Biasanya untuk kurva KRIP sendiri bakal nunjukin tegangan yang dihasilkan sebagai fungsi waktu. Nah, fungsi waktu itu bakal berlaku untuk tekanan dan suhu yang konstan. Selanjutnya dislocation climb. Nah, di PPT kan udah ada 2 gambar tuh, A sama B, dimana 2 gambar tersebut terdiri dari ada bulat-bulat merah dan disambungin dengan garis. Nah, bulat-bulat merah itu tuh atom, terus yang garis itu garis dislokasi namanya. Nah, dari 2 gambar tersebut kelihatan tuh atomnya ada yang pindah dari garis dislokasi itu menjauh, sama ada yang justru ngedeket ke tengah-tengah garis dislokasi itu. Nah, hal tersebut tuh bakal menghasilin apa sih? Jadi kalau atom tersebut pindah atau bisa dibilang bergerak, itu tuh bakal bikin dislokasinya bergerak ke arah yang tegak lurus, bukan paralel ke bidang slip. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi, jadi dislokasi itu bisa naik. Dan bisa naik itu kenapa sih? Jadi ada 2 keadaan yang bisa bikin dislokasi itu naik. Yang pertama sesuai dengan gambar yang A. Jadi kalau misalnya atomnya itu pergi ninggalin garis dislokasi untuk membuat pengantara atau untuk mengisi kekosongan, dislokasi itu bisa naik. Nah, atau yang seperti gambar yang di B, ketika atom tersebut melekat pada garis dislokasi dengan membuat lowongan atau menghilangkan pengantaranya. Jadi bisa dibedain kan, kalau yang A itu ngejauhin, terus kalau yang B itu justru mendekatin, tapi hasilnya sama, dislokasi itu bakal naik. Selanjutnya KRIP rate. Jadi tadi kita udah ngejelasin tentang KRIP test. Nah, selama kita melakukan KRIP test itu, regangan atau perpanjangannya bakal diukur sebagai fungsi waktu dan diplot untuk memberikan kurva KRIP. Nah, kurva KRIP-nya sendiri tadi udah ada tuh di slide yang ketiga. Pada second stage atau steady state di kurva KRIP tersebut terdapat kemiringan pada kurvanya. Nah, kemiringan tersebut itu apa? Kemiringan tersebut itu KRIP rate. Nah, KRIP rate itu bisa dicari rumusnya, yaitu KRIP rate sama dengan delta strain dibagi dengan delta time. Setelah tadi dijelaskan tahap pertama dan tahap kedua, sekarang akan dijelaskan tahap ketiganya, yaitu pada saat making dimulai. Nah, pada proses making ini yang akan mempengaruhi bentuk grafik di bawah ini, yaitu pergangan terhadap waktu, ialah temperatur dan tegangannya. Jadi apa maksudnya? Nah, di sini temperatur dan tegangan mempengaruhi dalam waktu pecahnya dan laju KRIP-nya. Nah, jadi gimana berpengaruhnya? Nah, jadi berpengaruh seperti ini. Semakin tinggi temperatur atau tegangannya, maka waktu pecahnya itu akan semakin sebentar.
yaitu waktu pecahnya akan lebih cepat dibandingkan jika temperaturnya rendah atau tekanan rendah. Dan juga pada saat temperaturnya tinggi atau tegangannya tinggi, itu laju kripnya pun juga lebih cepat dibandingkan dengan temperatur rendah maupun tegangan rendah. Nah, jadi seperti itu perbandingannya yang menjelaskan grafiknya di bawah ini. Nah, jadi tadi setelah kita tahu creep rate dan rupture time-nya yang telah kita jelaskan di slide sebelumnya, maka sekarang kita akan jelasin hubungannya nih. Nah, hubungannya ini ada di hubungan Arrhenius, yaitu hubungan antara tekanan dan suhu yang telah diterapkan pada persamaan ini yang ada di bawah. Nah, persamaannya bisa dibaca sendiri. Itu juga ngejelasin apa-apa aja dari masing-masing hurufnya, yaitu R sebagai konstanta gas bisa 8,314 atau semacamnya, ada biasa dikasih tahu. T itu merupakan suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin. Terus C, K, N, dan M itu konstanta untuk materialnya. QC itu menjelaskan energi aktivasi untuk Krips, dan terakhir QR menjelaskan energi aktivasi untuk rupture. Nah, biasanya angka-angka ini pun dikasih tahu dalam suatu permasalahan yang ada. Lalu pada slide ini kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaan Krip data. Nah, di bawah ini ada grafik stres, yaitu tegangan terhadap rupture life, yaitu umur dari patahan, yaitu butuh waktu berapa lama hingga terjadi suatu patahan. Nah, di sini yang menghubungkan antara stres dan rupture life ini itu ada garis-garis kan, ada garis hitam, garis hijau, garis biru, garis ungu, dan garis merah. Nah, tiap garis itu merepresentasikan dari masing-masing temperatur yang bekerja pada material tersebut. Jadi tiap temperatur yang tercantum pada suatu permasalahan itu yang akan merepresentasikan nanti dalam tegangan berapa yang dibutuhkan untuk patahan itu terjadi di waktu berapa lama. Jadi seperti itu. Ya, itu hubungannya antara tegangan dan temperatur. Nah, kalau yang tadi itu tegangan terhadap temperatur, sekarang ini kita menggunakan parameter tegangan terhadap Larson-Miller parameter. Nah, apa tuh Larson-Miller parameter? Larson-Miller parameter itu ialah suatu parameter yang langsung mencakupi seluruh hubungan antara waktu, tekanan, suhu, dan waktu rupture-nya menjadi suatu satuan tunggal. Jadi dia bisa dikatakan grafik ini tuh dalam perbandingan tegangan terhadap Larson-Miller parameter ini. Nah, di situ kan ada persamaannya. Nah, ini tuh akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini penjelasan dari persamaan Larson-Miller parameter ini tadi, itu yang ada di grafik sebelumnya tadi, yang di slide sebelumnya. Nah, ini ada persamaannya Larson-Miller parameter sama dengan T per 1000 dikali dalam buka kurung A plus B kali ln T tutup kurung. Nah, di sini T besar atau T kapital itu merepresentasikan temperatur dalam satuan Kelvin. Sedangkan T ini merepresentasikan waktu dalam jam atau hour, dan A dan B ini menjelaskan konstanta untuk material. Itu biasa dikasih tahu juga dalam permasalahan. Nah, jadi persamaan ini atau parameter ini itu digunakan untuk membuat acuan dalam grafik itu menjadi lebih simpel. Jadi kita bisa langsung mencakupi dalam tadi satuan-satuan yang kita dapat dalam hubungan tekanan, suhu, atau temperatur, dan pecahannya itu. Nah, jadi ibarat kata ya ini membuat perhitungan jadi lebih simpel, atau membuat kita untuk bisa membaca grafik yang kita dapatkan nanti menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena saat kita memasukkan Larson-Miller parameter ini, angka-angka yang kita masukkan ke dalam persamaannya, nanti kita langsung mendapatkan hubungannya dengan berapa besar tegangannya, itu angka sekitaran yang nanti kita dapatkan dari angka Larson-Miller parameter hingga kita tarik garis ke sisi yang tegangannya yang di kiri itu apakah dia nanti sekitar 1000 atau 2000 atau 4000, 6000, 8000, 10000, dan 20000 atau sekitarnya lah ya, seperti itu jadinya dalam penggunaan parameter Larson-Miller. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila hal-halnya masih
kurang bisa dipahami, karena ya pada hakikatnya manusia tidak jauh dari kesalahan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Sekian dari kami, saya Melikdam bersama teman saya Fahrian izin menutup video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.